Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seberang berhembuslah angin. Angin sepoi membawa kesejukan. Kenankan salam hangat dari kami untuk rekan-rekan Med 4D tercinta. Mohon izin kami dari kelompok 5 akan sedikit mengulas mengenai anemometer yang merupakan salah satu instrumen untuk pengukuran arah dan kecepatan angin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Andra Jersi, kelas Meteorologi 4D NPT 11180097, nomor absen 12. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri, nama Ibu Yuda Permadani Saputra, kelas Meteorologi 4D NPT 11180092. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Wahyu Kurniawan NPT 11180110, nomor absen 24. Kami ada sedikit quotes untuk teman-teman, yaitu angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Dari quotes tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu angin tersebut kita ibaratkan dengan cobaan, yang mana dapat menggoyangkan tekad kita atau semangat kita. Akan tetapi sebenarnya angin tersebut hanya menguji sejauh mana sih kesabaran kita. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama, identitas dan kegunaan anemometer, yang akan membahas mengenai deskripsi, komponen utama, dan kegunaan alat. Yang kedua, prinsip dan cara kerja anemometer, yang akan membahas tentang cara kerja dari sensor-sensor yang ada pada alat. Yang ketiga, persyaratan pemasangan atau instalasi anemometer, yang akan membahas mengenai syarat-syarat yang perlu dilakukan ketika memasang anemometer. Dan yang terakhir, perawatan dan kalibrasi anemometer, membahas mengenai tata cara perawatan dan kalibrasi anemometer. Yang pertama, kami akan menyampaikan mengenai identitas dan kegunaan anemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Nama alat ini berasal dari kata Yunani, yaitu anemos, yang berarti angin. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat dalam gambar anemometer ini, terdapat 4 cangkir dan roda mekanik yang dibuat oleh John Thomas Romney Robinson pada tahun 1846. Seiring dengan berjalannya waktu, alat ini terus mengalami perkembangan. Pada awalnya hanya berupa anemometer mekanik seperti ini, yang hanya dapat mengukur kecepatan angin saja. Dan sekarang ini anemometer sudah menggunakan sensor yang dapat mengukur arah dan kecepatan angin. Baiklah, di sini kami akan memutarkan video animasi pendek tentang sejarah dari alat-alat pengukuran angin, kemudian arah-arah angin, Winds are changeable, but some are more predictable than others. Weather forecasters try to work out where wind will blow and what weather the wind will bring. dan bisa dilihat di video tersebut Wind direction bahwa and wind speed. A wind arah angin sendiri wind direction terbagi dengan 4 arah utama. or a large pole Ada arah utara, and the wind selatan, causes it timur, to move maupun barat. point in the direction that the wind is coming from. For describing wind direction, we use Angin sendiri dilihat dari mana datangnya, south, sehingga and west. bisa kita katakan Wind ketika direction angin is datang the dari direction timur, wind is maka blowing dikatakan from, not where it is easterlies. blowing to. Sedangkan jika Therefore, angin datang if dari wind arah comes barat, from the east, we dikatakan call it an westerlies. easterly wind. At an airport, Di video ini you juga may see bercerita wind tentang sejarah socks. alat pengukuran There are angin. also Kita lihat di mana wind direction, sebelum but they show didapatkan where the wind is moving to. anemometer digunakan seperti kain. It's also useful
useful to know wind speed. To Sekarang measure this, sudah ada anemometer yang dilihat dari mana arah datangnya angin. the faster the wind, the more quickly the cups on the anemometer spin around. It is important to know the speed of a wind. The faster it is, the more damage it can do. Selanjutnya ada prinsip dan cara kerja, di mana yang pertama sensor wind speed, atau bisa dikatakan sensor dari kecepatan arah angin yang ada di anemometer. Bisa kita lihat di dalam alat tersebut ada magnet yang terdiri atas counter digital, pemroses sinyal, dan tampilan. Dengan cara kerjanya melalui sistem mekanik roda gigi, perputaran rotor mengatur sistem akumulasi angka penunjuk jarak tiupan angin. Kemudian yang kedua ada sensor wind direction atau sensor dari arah angin. Di sini cara kerja dari sensor arah angin ini mendeteksi arah angin dengan rotasi panah arah angin dan mentransmisikannya ke kode koaksial dan secara bersamaan mengeluarkan nilai terkait arah angin. Kali ini kita akan membahas tentang syarat instalasi anemometer. Yang pertama, letaknya harus bebas hambatan, idealnya berjarak 10 kali dari tinggi hambatan. Hal ini bertujuan agar angin yang berembus tidak terhalang oleh suatu bangunan atau pepohonan yang dapat mengganggu pergerakan angin. Nah, idealnya itu berjarak 10 kali dari tinggi hambatan. Maksudnya, kita ambil contoh, tinggi dari pohon ini adalah 4 meter, maka jarak ideal antara pohon dan anemometer adalah 40 meter. Yang kedua, ketinggian anemometer adalah 10 meter. Hal ini disesuaikan dengan pengamatan angin permukaan, yang mana diukur pada ketinggian 10 meter. Kemudian syarat selanjutnya yaitu yang ketiga, tiang harus kuat dan diberi pijakan untuk dinaiki. Tujuannya agar tiang tidak mudah patah dan tahan dari terpaan angin kencang. Pijakan ini nantinya akan digunakan oleh teknisi dalam melakukan perawatan, perbaikan, dan penggantian alat anemometer jika terjadi kerusakan. Kemudian yang keempat, penahan tiang diberi pondasi dan labrang. Dan salah satu labrang menghadap utara dari tiang anemometer dan antar labrang membentuk sudut 120 derajat. Dengan adanya pondasi dan labrang atau tali panjang, membuat tiang lebih kokoh dan tidak roboh. Antar labrang membentuk sudut 120 derajat agar kekuatan tarikan dari tali panjang sama besar. Selanjutnya, yang kelima, bila sensor wind speed dan wind direction terpisah, maka kedudukannya menghadap utara selatan. Dan bila menggunakan solar cell dipasang menghadap selatan dengan sudut 10 derajat hingga 300 derajat. Selanjutnya yang ketujuh, untuk proteksi dipasang lightning protector, source protector, dan line protector. Tujuannya untuk melindungi anemometer agar tidak tersambar petir. Yang kedelapan, bila dipasang tersendiri, maka harus diberi pagar dengan tujuan agar alat ini tidak dirusak ataupun dilewati oleh hewan ternak. Apabila terletak di taman alat, tidak perlu diberi pagar karena biasanya taman alat sendiri sudah dikelilingi oleh pagar. Kita akan membahas cara perawatan dari anemometer. Menurut Perka BMKG nomor 7 tahun 2014, pemeliharaan berkala wajib dilakukan bulanan dan tahunan. Nah, pelaksanaan pemeliharaan berkala bulanan. Yang pertama, waktu pemeliharaan berkala bulanan dilaksanakan antara tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya. Yang kedua, periksa kondisi kabel data RS232. Nah, diperiksa tuh, jangan sampai rusak. Yang ketiga, periksa tegangan satu daya. Yang keempat, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor anemometer dengan kuas halus, kain halus yang bersih, dan diberi cairan. Yang kelima, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada display dengan kuas halus dan kain halus yang bersih. Yang keenam, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada data logger dengan kuas halus. Yang terakhir nih, bersihkan rumput dan tanaman yang tumbuh pada lokasi anemometer. Selanjutnya, pelaksanaan pemeliharaan berkala tahunan. Yang
pertama, waktu pemeliharaan berkala tahunan dilaksanakan pada bulan Januari antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Yang kedua, lakukan penggantian catu daya. Yang ketiga, periksa gording system dengan earth tester. Nah, selanjutnya, bersihkan rumput dan tanaman yang tumbuh pada lokasi anemometer. Yang kelima, periksa kekencangan tali panjang anemometer. Nah, yang terakhir, lakukan pengecatan tiang anemometer jika cat pada tiang tersebut sudah mengelupas. Selanjutnya, cara kalibrasi. Nah, kalibrasi anemometer dilakukan secara berkala menggunakan wind tunnel. Nah, wind tunnel itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, setting chamber. Yang kedua, contraction cone. Yang ketiga, test section. Yang keempat, diffuser. Dan yang kelima, grip section. Nah, wind tunnel merupakan peralatan uji berbentuk terowongan di mana udara dipaksa melaju dengan kecepatan yang diatur untuk mempelajari efek aliran aerodinamis dari suatu benda. Wind tunnel itu sendiri ada di gambar di slide ya. Bentuknya itu seperti terowongan. Wind tunnel dalam kalibrasi peralatan meteorologi adalah media kalibrasi untuk kecepatan angin yang dapat menghasilkan angin laminar yang kecepatannya dapat dikontrol sehingga dapat digunakan untuk kalibrasi sensor kecepatan angin. Yang kedua, itu ada prosedur kalibrasi. Sebelumnya, prosedur kalibrasi dimulai anemometer harus berjalan sekitar 5 menit untuk menghindari fakta bahwa variasi suhu yang besar dapat mempengaruhi gesekan mekanis bantalan anemometer. Selanjutnya, kecepatan angin dalam tunnel dapat diatur. Sebelum kami mengakhiri presentasi, kami akan memperlihatkan kepada Sobat STMKG mengenai bidang instrumentasi dan kalibrasi BMKG melalui potongan video dokumentasi kegiatan kedeputian bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi. Video ini kami dapatkan dari channel YouTube ICT BMKG. Bidang instrumentasi BMKG melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, salah satunya AWS atau Automatic Weather Station. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mendukung peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang layak operasional. Teknisi BMKG yang melakukan kegiatan pemeliharaan sudah berpengalaman dan berkompeten, atau bisa dikatakan sudah ahli dalam bidangnya. Para teknisi BMKG ini beberapa merupakan lulusan program studi D4 Instrumentasi STMKG, yang mana telah kita ketahui bahwa output lulusan STMKG bukanlah main-main. Bidang kalibrasi BMKG. Melakukan kegiatan kalibrasi, di mana kalibrasi menjadi salah satu komponen utama dalam menghasilkan data-data peralatan operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan dapat dipercaya. Data-data yang akurat menjadi penting guna memperkuat penyampaian informasi yang akurat untuk masyarakat. Dalam melakukan perawatan ataupun kalibrasi peralatan meteorologi, khususnya anemometer, para teknisi harus menaiki tiang anemometer menggunakan pijakan yang terdapat pada anemometer. Dan yang paling penting dalam melaksanakan tugasnya, para teknisi BMKG juga menaati pedoman K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja
guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf pembina apabila terjadi kesalahan atau kurang kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.